Selamat Yes. sore teman-teman Bakudaya. Terima kasih sudah bergabung di Instagram Live kita sore ini. Sore ini bersama Mbak Reni dan Mbak Pepi dan satu speaker nanti yang akan menyusul, kita akan ngobrol seputar hak-hak karyawan kontrak, topik yang sangat sering ditemui di dunia kerja dan penting untuk kita pahami bersama. Untuk menemani ngobrol kita sore ini akan ada Mbak Pepi dan Mbak Reni yang akan memandu jalannya Instagram Live. Maka kuserahkan Instagram Live ini kepada Mbak Pepi dan Mbak Reni. Silahkan. Thank you, Kiki. Thank you. Thank you, Kiki. Aha, ada Juliana Wasiono. Hai, Nana. Hai, Nana. Aku wave. Selamat sore. Oke, teman Bakudaya, terima kasih untuk yang sudah bergabung dan sambil sore hari ini kita ngabuburit ya, Mbak Ren. Ayo. Menjelang buka puasa masih berapa jam kah? 3 jam. 3 jam lagi. Yes, oke. 3 jam terus sambil ngabuburit kita belajar ya, menambah ilmu pengetahuan. Pasti nggak akan kerasa tiba-tiba udah tiba waktunya untuk berbuka. Nah, tadi Kiki udah bilang nih tema kita sore hari ini, Mbak Ren. Hak-hak karyawan kontrak. Aha. Terkait karyawan pekerja kontrak, karyawan kontrak. Pekerja kontrak, karyawan kontrak, sering disebut juga karyawan PKWT. PKWT kepanjangannya apa, Kak? Perjanjian kerja waktu tertentu. Oke, jadi karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau suka dikenal juga sebagai karyawan kontrak. Nah, ini seringkali kecampur nih. Kalau aku adalah karyawan kontrak, apakah hak-hak aku sama dengan teman-teman lain yang adalah karyawan tetap? Gitu ya. Atau mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda, atau kalau berbeda perbedaannya di mana gitu. Selain karyawan tetap, karyawan kontrak, ada jenis karyawan apa lagi, Mbak Ren? Ada juga yang disebut dengan gig workers. Wow. Atau outsource, pekerja alih daya. Jadi memang cukup banyak jenis perjanjian kerja atau jenis karyawan ya. Bentuk kontraknya, bentuk pekerjaannya. Oke, kita langsung invite saja ya kali ya speaker kita yang udah jagoan banget lah ya di bidangnya nih. Siapakah dia, Mbak Ren? Ada Kakak Diana Manalu, seorang senior HC Policy Officer, praktisi Industrial Relations, HR berpengalaman banget lah ya, tentang hubungan kerja, kebijakan ketenagakerjaan, juga implementasi PKWT di organisasi. Oke, kita langsung invite saja Kakak Diana. Nah, ini dia. Yeay, coba kameranya di kamera depan ya Kakak Diana. Ya. Hai. Somehow kebanyakan gadget ini sungguh mengganggu ya, gengges Kakak. Selamat sore semua. Selamat sore Mbak. Terima kasih banyak Kak Diana, Mbak Diana sudah bergabung di sore hari ini. Baik. Oke, Kakak Diana, marilah kita mulai nih. Kan kita mau ngebahas tentang hak-hak karyawan kontrak nih. Gitu ya. Sok, Mbak Ren. Cobalah di bagian awal ini kita melihat dulu, mengenali apa sih makhluknya ini gitu ya. Sesungguhnya Mbak, kita kenali PKWT itu secara utuh seperti apa. Boleh, yang dimaksud dengan PKWT itu apa sih? Gitu kali Mbak, pertanyaan mendasar. Oke. Kayaknya Reni pura-pura nggak ngerti deh. Udah CHRP. Masih Mbak, bukan udah, masih belajar proses. Oke. PKWT itu tadi Mbak Pepi udah sempat sampaikan sedikit ya, bahwa PKWT itu sama dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Artinya ada jangka waktu nih yang perlu diatur gitu ya. Beda dengan PKWTT, tidak tertentu. Jadi for permanent gitu. Nah, ada syarat-syarat yang mestinya perusahaan itu turuti ya, karena PKWT ini juga kan diatur ya, ada aturannya.
Jadi nggak bisa sembarangan nih. Jadi not for the sake of the business, sehingga akhirnya ada hal-hal yang sifatnya mandatory yang akhirnya perusahaan atau pemberi kerja bisa avoid gitu. Nah, kalau kita lihat dari syarat-syaratnya sendiri, yang pertama tuh pastikan bahwa pekerjaannya memang sifatnya sementara. Aha. Nah, banyak kejadian uh, diselimurin gitu ya, gitu demi efisiensi biasanya gitu, atau demi flexibility, atau mungkin dari pemberi usaha melihat bahwa kayaknya ke depan nih kita belum tahu nih kondisi ekonomi bakal bagaimana. Jadi kita keep dulu deh, nanti kita lihat situasinya gitu. Nah, hal ini kan bisa menjadi sebuah ketidakpastian sebenarnya, baik untuk si karyawan maupun organisasinya itself gitu. Karena kan pada saat kita buat sebuah organisasi, we need to menentukan perancangan organisasi nanti mau seperti apa nih, gitu kan ya. Nah, jadi ada beberapa hal tadi, contohnya tadi sifatnya harus sementara, terus juga perlu dipastikan bahwa ada kontrak kerja yang jelas. Nah, ini buat para pekerjanya nih, biasanya yang kejadian tuh dikasih kontraknya tapi diminta lagi. Jadi karyawan belum punya kesempatan untuk mempelajari klausul-klausul apa yang diatur di dalamnya, sehingga dia nggak paham. Nah, positioningnya si karyawan kan kalau PKWT kan lebih bisa dibilang lebih rendah ya dibanding pemberi kerja ya gitu. Jadi dia for the sake ya udahlah daripada nggak kerja ya kan gitu, ikutin aja deh ke perusahaan bilang apa gitu. Padahal itu nantinya jadinya bisa merugikan dia sendiri kalau dia nggak paham isi kontraknya dengan jelas. Lalu ada lagi kondisi di mana HR-nya nggak menjelaskan secara clear, sehingga akibatnya si karyawan nggak paham, dia menginterpretasikan sendiri, bahkan dia akhirnya merasa dirugikan. Nah, jadi itu juga salah satu hal yang perlu diperhatikan. Lalu selanjutnya lagi ada tadi ya batas waktu. Nah, batas waktu ini tuh kita perlu pahami bahwa kalau di ketentuan saat ini itu ada maksimal 5 tahun. Gitu. Kalau sebelum Perpu nomor 6 itu ada kondisi 212 ya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi 2 tahun maksimal, boleh perpanjang lagi setahun, baru ada jeda 30 hari ya, baru boleh lagi diperpanjang 2 tahun. Nah, sekarang dengan ketentuan yang baru maksimal adalah 5 tahun. 5 tahun. Gitu. Artinya kalau dengan gimana? Jadi yang maksimal 5 tahun artinya jadi bisa langsung dikontrak langsung 5 tahun gitu ya? Bisa. Gitu. Atau misalnya ada perpanjangan tapi yang pasti maksimalnya harus 5 tahun. 5 tahun. Gitu. Mbak tadi disampaikan bahwa jenis pekerjaannya pekerjaan sementara gitu ya. Maka artinya kalau jangka waktu sementara itu 5 tahun itu masih dianggap sebagai jangka waktu sementara gitu ya. Misalnya project or something gitu 5 tahun. Dan kalau yang tidak sementara maka dia harus yang TT tadi yang tetap. Ya, tetap. Betul. Oke. Aku tertarik tadi Mbak sama kasus ini, langsung ke case kali ya. Tadi Mbak Dana sempat sampaikan biasanya terjadi adalah saat sign kemudian kontraknya itu nggak diberikan kepada karyawannya. Oke, kalau kondisinya aku sebagai karyawan kontrak nih datang hari pertama bekerja sign gitu, berarti apa? Yang aku minta aku pastikan aku dapat kopi gitu atau? Biasanya 2 rangkap Mbak. Jadi itu isi asli. Jadi ada materai atas tanda tangan di atas pemberi kerja sama yang dari yang tanda tangan di atas karyawan. Nah, yang karyawan itu tanda tangannya buat dipegang sama pemberi kerja, yang tanda tangan si pemberi kerja itu menjadi haknya si karyawan. Biasanya akan dibawa pulang gitu. Berarti itu menjadi salah satu hak ya? Iya dong Mbak. Masa kita kerja nggak pakai dasar? Nah itu. Berarti itu yang sebelum lebih jauh ngomongin hak-hak yang lain, yang pertama adalah bahwa si karyawan harus mendapatkan kopi kontrak kerjanya, gitu ya. Satu kopi dia bawa pulang. Oke, siap. Sip, thank you. Baik, monggo. Tadi mau melanjutkan yang apakah?
ini diam sendiri gitu apa gimana nih? Aku tadi kita semua diam-diaman. Aku kira dirimu yang akan ngomong. Kacau, Oke. kacau, kacau. Ini kurang gula. Tunggu ya. Lagi kita buka puasa. Kan jam kritikal ya katanya ya. Apa? Oh iya ini. Jam kritikal ya katanya. Jam Oke. kritikal. Mungkin aku akan lanjut lagi dengan tadi ya, karena ada hak-hak tadi Mbak Pepi sempat Ya. mention. Jadi dalam Ya. kontrak itu apa aja sih yang diatur? Salah satunya adalah hak-hak dari karyawan PKWT. Nah, hak apa aja yang sifatnya mandatory itu ada. Yang pertama upah. Upah itu minimum harus di atas UMP ya, upah minimum. Oke. Lalu setelah dia setahun kerja, itu ada tuh diatur di PP 36 bahwa setelah 1 tahun dia nggak boleh lagi tuh di range itu lagi, nggak boleh di levelnya UMP gitu. Harus dilihat dari kompetensinya dia, terus jabatannya dia, pendidikannya dia, masa kerjanya dia itu harus dilihat sehingga harusnya ada penyesuaian terhadap upahnya dia gitu. Lalu yang pertama BPJS sudah pasti ya harus diberikan ya. Apalagi kalau misalnya biasanya ada minimum, bukan biasanya sih, undang-undang ngaturnya ada minimumnya. Jadi minimal 10 orang itu sudah ada BPJS Ketenagakerjaan, lalu BPJS Kesehatan itu juga wajib diberikan. Lalu THR itu sifatnya proporsional ya, dilihat dari masa kerja. Lalu cuti tahunan juga tuh berhak dapat. Nah suka juga tuh PKWT kadang-kadang suka nggak dikasih cuti, kesian ya. Nah ngomongin cuti ini kayaknya agak unik juga gitu ya, mungkin perlu kita kupas juga. Kadang kan misalnya nih PKWT dia kontrak 1 tahun, terus kan perusahaannya misalnya mengatur nih, hey kamu baru bisa mendapatkan hak cutimu kalau kamu sudah bekerja 1 tahun, which is adalah 12 dia mendapatkan hak 12 hari cuti gitu ya. Nah kalau dia kontraknya hanya 1 tahun, terus gimana haknya itu dia perolehnya seperti apa? Nah itu biasanya berdasarkan kesepakatan sih Mbak sesungguhnya. Karena memang kalau secara kita merefer lagi ke ketentuan yang berlaku, emang cuti itu akan diberikan setelah dia bekerja dulu 12 hari. 12 hari 1 tahun, baru dapat 12 hari. Ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu ada baiknya karyawan juga berusaha untuk bernegosiasi dalam kondisi tertentu. Misalnya, let's say ada hal-hal yang makanya perlu banget kalau karyawan pada saat dia mulai bekerja, ada hal-hal yang menurut dia agak kritikal dalam kehidupannya, dia coba sampaikan terlebih dulu. Walaupun saya pun sebenarnya agak kurang setuju kalau perusahaan harus mikirin urusan rumah tangga dia misalnya gitu ya. Tapi ada baiknya komunikasi itu dibuat secara profesional dan smooth gitu di awal, sehingga ada saling paham situasi masing-masing gitu. Cuman however undang-undang juga udah ngasih nih, undang-undang 13 tuh ada beberapa hal yang memang diperbolehkan. Misalnya contoh kayak misalnya ada di perjalanan 1 tahun ada amit-amit gitu ya kematian dari orang tua misalnya, itu juga sudah diatur dalam undang-undang. Atau misalnya ada misalnya suami gitu ya, kalau suami itu secara ini enggak. Misalnya ada cuti melahirkan juga ada kan, cuti sakit bisa jadi dalam perjanjian kerja biasanya perusahaan juga memberikan, tapi untuk maksimum dan ada persyaratan tertentu, misalnya harus kasih surat sakit dan segala macamnya. Jadi makanya perlu banget kontrak itu kita susun secara imbang antara karyawan dengan si pemberi kerja. Karena prinsipnya keseimbangan itu perlu kita jaga. Oke. Baik. Aku ya. Boleh. Go ahead, Mbak. Enggak, Mbak, karena gini, aku menempatkan diri sebagai karyawan baru, karyawan kontrak gitu ya. Kayak rasanya udah diterima aja syukur gitu kan, Mbak. Masa mau minta macam-macam. Sementara tadi Mbak Diana sampaikan bahwa perlu supaya seimbang gitu kan. Nah, itu tuh gimana sebagai
HR, bagaimana memastikan itu untuk Mbak sehingga bisa adil untuk karyawannya juga dan adil untuk pemberi kerjanya? Yang pertama sih pastikan kalau pemberi kerja itu dia comply dengan aturan regulasi. Tadi aku tambahin sedikit ya, ada beberapa dua hal lagi yang sifatnya mandatory yang perlu dilaksanakan. Yang pertama adalah selanjutnya adalah terkait dengan lembur. Nah, lembur ini juga kalau misalnya untuk jenis pekerjaan tertentu bisa saja diperjanjikan tidak diperoleh gitu, tapi dengan kompensasi upah yang mungkin jauh lebih besar gitu misalnya. Nah, lalu yang terakhir ini yang paling penting, uang pengakhiran masa kontrak. Jadi setiap setahun sekali itu perusahaan itu wajib untuk memberikan itu kepada si karyawan. Kompensasi ya. Walaupun itu tidak akan meniadakan konsekuensi dari kalau misalnya si karyawan belum habis nih periode kontraknya, dia udah misalnya mengajukan resign di tengah jalan. Nah itu dia harus bayar, ada sanksi yang mesti dia berikan kepada si perusahaan, yaitu sisa masa kontrak kerjanya gitu. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaannya Mbak Reni, apa sih yang mesti kita lakukan? Yang pertama yang tadi sifatnya mandatory, pastikan deh kita jalanin ya. Kita kan nggak mau zolim ya sama karyawan gitu. I mean, it takes two to tango. They need the work. Kita sebagai company juga membutuhkan mereka juga kan. So we did it dengan seimbang lah gitu ya. Buat perusahaan pastikan juga transparansi isi kontrak. Jadi jelasin dong gitu, jangan cuma dikasih aja. Kadang-kadang kan minat baca kita rendah ya. Itu gue kali kayaknya. Ngaku. Ya, terus kedua, coba di-educate waktu saat onboarding. Biasanya kalau onboarding tuh waktu yang paling tepat sebenarnya untuk menjelaskan. Misalnya ada perusahaan yang misalnya punya PKB atau punya PP yang dia juga mengatur terkait dengan PKWT. Nah, itu saatnya juga kita jelasin juga. Gitu. Terus ini dia kalau gadgetnya banyak nih. udah soalnya. Oke, terus udah gitu perusahaan juga perlu nih ngadain audit kepatuhan ya secara rutin. Karena somehow kita HR mungkin sometimes kita perlu diingetin melalui audit secara rutin tadi gitu untuk tetap comply. Contoh juga secara administrasi kita mengelola secara proper gitu ya. Tadi masa kerja kontraknya misalnya dimulai tanggal berapa, berakhirnya kapan, berapa periode sebelum berakhir kita mesti pop up information kepada usernya, misalnya mau di-extend nggak nih gitu. Atau kita juga mau kasih reminder ke si karyawannya, kita mau bukan reminder ya, kita mau ngasih tahu kamu diperpanjang atau enggak. Somehow kan dia juga butuh waktu ya untuk cari peluang kerja lain kalau misalnya dia harus di-cut gitu. Nah, jadi please HR juga need to consider itu juga karena itu kan berkaitan juga dengan hajat hidupnya dia ya gitu ya. Jadi please be fair lah. Terus udah gitu ada juga nih yang tadi karena miss soal masalah ada uang pengakhiran kontrak, dia nggak budgeting nih di depan gitu. Jadi itu yang HR mesti inget ya. Jadi kita budgetin juga tuh di awal gitu, dan kita juga kasih awareness kepada si usernya bahwa ada konsekuensi yang mesti kamu perhitungkan juga di luar dari upah bulanan gitu. Itu. Lalu untuk si karyawannya sendiri, tadi ada beberapa yang aku mention, please ensure kamu baca kontrak secara clear. Jadi sebelum tanda tangan, pastikan baca dulu aja deh gitu, jangan karena rasa kekhawatiran ya. Paham sih ya kalau misalnya lagi butuh kerja banget, tapi jangan sampai ada pasal-pasal yang ngejebak kamu gitu. Lalu yang kedua kita simpen nih dokumennya karena itu sebagai bukti kita juga nanti pada saat misalnya tadi ada misadministration, tapi karena kita punya bukti proofnya, kita punya bukti kuatnya ya kita kan bisa ngomongnya, membela diri kita. Terus kita pahami juga hak dan kewajiban kita sebagai karyawan kontrak tuh seperti apa sih gitu. Kalau kita nggak ngerti kita tanya deh. Jangan berasumsi sendiri. Lalu yang paling penting juga adalah coba bangun komunikasi yang profesional. Jangan minder kamu PKWT. Sering banget gitu tuh, karena ngerasanya kayak PKWT ya gitu. Beda kasta. Iya, beda kasta. Nah tuh. Padahal we are all the same gitu. Cuman yang beda adalah jangka waktunya saja. Tapi
prinsip indiskriminasi itu tetap loh berlaku terhadap kita gitu. Jadi jangan don't lower yourself gitu, your esteem because karena kamu adalah PKWT, tapi show them bahwa kamu bisa jadi loh mungkin part of talent pipeline ya di organisasi tersebut gitu. Oke. Berarti kalau PKWT itu boleh juga ya masuk ke dalam talent pipeline. Well actually kalau they are good ya why not gitu ya kan. Karena emang banyak sekali kalau kita lihat implementasinya banyak banget yang kejadian PKWT akhirnya dipermanenkan kan gitu. Ya betul. Maka kalau dari observasi Mbak Diana selama ini, dari pengalamannya Mbak Diana gitu ya, kesalahan yang paling umum yang sering terjadi pada saat adanya karyawan kontrak di lapangan tuh apa sih? Biasanya ini penempatan si karyawan di posisi tetap sebenarnya, posisi yang nature-nya tetap itu paling sering banget terjadi gitu. Tapi biasanya ya ada hal-hal yang dijadikan argumentasi dari perusahaan untuk bisa tetap menempatkan PKWT tapi dengan kondisi tertentu. Contoh misalnya fungsinya memang fungsi tetap, tapi udah lama banget nih nggak diisi orang, terus tiba-tiba si orang itu baru tempatin gitu. Nah dia bisa pakai judgement itu bahwa memang dulunya perusahaan ini nggak pakai orang, nggak ada orang yang nempatin posisi itu cukup lama, dan memang ternyata perusahaannya nggak kenapa-napa juga sih sesungguhnya. Nah akhirnya kita bawa orang untuk ditempatkan di tempat tersebut untuk misalnya mengerjakan ada beberapa hal yang terkait dengan fungsi tersebut, tapi untuk misalnya certain period aja gitu. Iya. Tetap ya dibuat gitu ya Mbak, tadi dengan yang sementara gitu ya. Terus ada lagi yang paling sering tuh kontraknya diperpanjang terus menerus loh, buset deh. Nah ya tuh. Kalau sampai lebih dari 5 tahun gimana tuh Mbak? Ada resiko loh, itu resikonya karyawannya bisa jadi PKWTT. Oke. Jadi permanen. Gitu ya. Oke. Di part tadi kalau aku boleh menyimpulkan yang part pertama Mbak, kalau ada yang salah atau kurang ya. Jadi perbedaannya dengan PKWTT adalah perbedaannya dalam hal waktu kerjanya ya. Dia sementara, kemudian jenis pekerjaannya perlu jenis pekerjaan yang sifatnya tidak tetap gitu ya, tidak selalu ada. Kemudian kesamaannya, dan ini perlu banget dipahami dan diperjuangkan, adalah sama-sama berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan aturan. Kemudian cuti juga berhak mendapatkan cuti. Serta tadi lembur ya. Lembur tergantung kontraknya seperti apa, maka perlu diperhatikan di kontrak. Dan BPJS. Perlu berhak mendapatkan BPJS. Oke. Ya, BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan ya. Itu juga wajib ya, termasuk ya BPJS kesehatan ya. Oke. Nah Mbak, kalau yang sering, selain yang tadi Mbak Diana sampaikan, yang sering terjadi isu gitu Mbak, sehingga jadi konflik di hubungan industri antara pekerja dan pemberi kerja, itu ada apa aja kalau kayak gini? Kalau yang paling baru tuh yang akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah juga adalah, akhirnya gue keluar juga dengan ini, habis gimana dong? Tadi bertanya demikian ya. Ya itu adalah perhitungan masa kerja. Jadi kalau karyawan PKWT jadi PKWTT, terus masa kerjanya dihitung dari mana dong gitu. Nah akhirnya tahun lalu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA nomor 1 tahun 2025 itu tentang hal itu gitu. Jadi itu SEMA itu adalah surat dari Mahkamah Agung ya, ditujukan kepada hakim-hakim. Nah, jadi itu sebagai pedoman bagi hakim untuk menjalankan fungsinya ya. Nah,
dalam SEMA tersebut di state bahwa perhitungan masa kerja akan diperhitungkan sejak dia diangkat sebagai PKWTT gitu. Oke. Berarti masa kerja dia waktu dia PKWT nggak dihitung ya? Nggak dihitung. Walaupun Gitu. misalnya dia udah 4 tahun tuh gitu, tapi ya udah nggak dianggap. Jadi Enggak, karena kan ada kondisi di mana uang pengakhiran masa kerja kan dibayarkan setiap tahun ya. Setiap tahun ya, Oh Mbak ya? ya. Iya, setiap tahun. Gitu. Dan ini penting juga sebenarnya dalam implementasi, jangan di carry over. Kadang tuh misalnya gini, kontraknya 2-3 tahun Iya, misalnya itu dia. gitu ya. Ya, bayarnya di ujung gitu. Iya. Ngapain juga di ujung, bayar aja setiap tahun. Oh Karena kan gitu, kalau jadi memang iya, karena kan kalau misalnya kamu bayar di ujung kan, ya memang ini sebenarnya akan beneficial for the employee, tapi for the sake untuk kita jangan sampai miss, please aja secara disiplin kita lakukan setiap tahun gitu. itu tadi yang dibudgetkan ya, Mbak ya? Ya, betul. Iya, karena mikirnya kalau kan namanya tadi kompensasi ya, pembayaran kontrak masa apa namanya? Kompensasi PKWT. Nah, kalau dia 2 tahun ya berarti kompensasinya dibayarkannya setelah selesai gitu. Ada pikiran gitu enggak ya? Harusnya tiap tahun ya? Tiap tahun aja gitu. Kalau karyawannya sih enak sebenarnya karena kan yang ditarik gaji paling terakhir. Jadi pasti pasti lebih gede dong. Iya. Benar. I see. Cuman untuk menghindari tadi jangan sampai nanti kalau kelupaan, misadministration dan segala macam akhirnya jadi backfire ke company-nya juga gitu. Oke. Diskusi-diskusi tentang karyawan kontrak ini memang menarik banget ya. Memang menarik banget nih. Nah, kalau tadi ya dari diskusi tadi yang Mbak Diana ceritakan, kira-kira apa yang kemudian bisa memicu secara khusus nih konflik industrial relation dalam kaitannya dengan karyawan kontrak? Sebenarnya tadi ada beberapa hal yang bisa memicu tadi perhitungan masa kerja, tadi kondisi pekerjaan tetap itu dijadikan PKWT. Nah, itu sering banget tuh kalau karyawan yang aware dia suka mencobai gitu. Dia lapor ke pengawas. Nah, kan karyawannya kesian, karyawan perusahaannya kesian gitu. Makanya kalau buat saya sih comply is number one priority ya. Maksudnya di satu sisi kita betul-betul ikut regulasi tuh menghindari ya sebagai mitigasi resiko kita. Jangan sampai gara-gara hal nilai setitik rusak susu belanga gitu ya kakak-kakak. Jadi dan juga dalam prinsip hubungan kerja itu kan yang paling penting adalah keseimbangan ya. Gitu. Jadi pentingnya kita menjaga bahwa praktek HR yang kita lakukan itu sangat berintegritas gitu. Integritas bukan juga jangan cuma ngomong di dalam diri sendiri, tapi di dalam prakteknya praktek HR yang kita lakukan betul-betul berintegritas karena kita patuh secara hukum. Nah itu yang membuat hubungan industrial akan jadi harmonis. Oke. Gitu. Jadi dengan kita pastikan betul-betul peruntukannya kita pastikan benar. Terus kita adil sama pekerjanya, hak-hak normatifnya. Jadi kayak tadi penghargaan masa pengakhiran masa kerja itu bukan sifatnya opsional loh, itu mandatory. Dan bukan bonus namanya. Itu normatif. Jadi jangan diartikan differently gitu ya. Karena memang itu adalah haknya dia gitu. Dan I'm pretty sure kalau misalnya perusahaan ngejaga ini kita bisa sustain. Kalau kita tetap ngejaga hubungan industrial hamur dengan tadi comply tadi, kita bisa sustain. Karena jangan sampai nanti reputasi kita jadi jelek karena hal-hal yang seperti ini gitu. Iya. Penting ya jaga image. Iya betul. Hubungan kerjanya kalau sehat juga produktivitinya kan meningkat, ya kan? Terkait hubungan kerja yang sehat dan produktivitas yang meningkat. Tadi kalau misalnya ada karyawan kontrak yang ngerasa aku nggak sekasta gitu ya, dalam tim seorang manajer tuh dalam tim ada yang PKWT dan PKWTT. Nah apa yang within control dia bisa dilakukan sehingga dinamika dalam tim baik, hubungan kerjanya sehat juga produktif. Maybe it's time for us to change our mindset sih sebenarnya.
Hmm. It start with you, apalagi kalau levelnya manager ya, it start with you. Maksudnya ketika kamu bisa buktikan bahwa you are proven gitu, ini no need to worry gitu. Orang mau bilang kamu mau kasta terendah sekalipun juga somehow orang bisa lihat kan gitu. Ya. Bahkan bisa masuk ke talent tadi itu ya. Pokoknya kalau dia yang penting kerja dengan benar aja gitu ya. Begitu. Kuncinya cuma itu. Oke, baik kalau gitu. Nggak ada rocket science, nggak ada secret ya. Oke, tadi Mbak Diana bilang bahwa di dalam hubungan kerja itu harus ada keseimbangan. Keseimbangan antara apa dan apa, Mbak? Keseimbang. Jadi yang satu butuh pekerjanya, yang satu perlu juga si karyawannya juga membutuhkan kesejahteraannya gitu. Jadi sama-sama lah kita saling melengkapi. Oke. Jadi keseimbangan tuh antara si perusahaan sama si karyawannya gitu ya. Enggak timpang, enggak berat sebelah, yang lebih untung yang mana gitu ya. Oke. Baik. Nah, Mbak, kalau misalnya tadi pembayaran pengakhiran masa kerja kan dibayarkan setahun. Terus HR perlu menotify nih kepada karyawan kontrak misalnya dia mau diperpanjang atau enggak. Aku mau nanya gini, berapa bulan sebelumnya kah misalnya sebagai karyawan kontrak pengen proaktif gitu, apakah dia perlu menotify setiap tahun atau cukup beberapa bulan sebelum masa kontraknya berakhir? Kalau dulu tuh diatur 30 hari sebelum masa kontrak berakhir. Oke. Tapi kalau sekarang tuh ketentuan undang-undangan tidak secara eksplisit menyatakan demikian ya. Tapi why don't we use our common sense aja? Berapa lama periode seseorang mempersiapkan dirinya untuk having a new job gitu. Oke. Jadi jangan last minute lah. Misalnya paling enggak ya tadi sebulan ya gitu. Paling enggak ya 3 minggu lah. Karena kan sekarang kan cari pekerjaan juga agak susah ya. Ya. Oke. Maka kalau dari Mbak Diana nih tips-tips untuk teman-teman karyawan PKWT supaya dia juga tahu apa yang harus dilakukan dan dia masuk ke dalam sebuah organisasi sebagai karyawan PKWT dengan nyaman gitu ya, dengan enak gitu. Kira-kira tips-tips apa nih yang dari Mbak Diana yang perlu diperhatikan oleh teman Bakudaya sebagai karyawan PKWT? Pertama, be comfort with yourself. Kedua, lakukan aja yang terbaik gitu. No need to worry lah. Rezeki nggak kemana. Asik. Wise sekali kakak kita ini ya. Love banget deh. Terus Kak. Yang ketiga yang tadi yang aku beberapa kali mention, pastikan kamu baca dulu agreement-nya sebelum kamu sign gitu. Dan pahami, kalau nggak ngerti tanya. Oke. Gitu. Itu aja sih sebenarnya kuncinya. Dan kalau nggak ngerti tanya ya. Oke. Baik. Ada lagi Mbak Reni? Dari aku sih segala burning questions-nya sudah aku fire. Baik. Semoga membantu ya. Yes. Amin. Nul. Hai Ulil. Ulil ya. Ulil. Hanya Mbak Pepi yang bisa melihat siapa yang datang deh. Iya benar. Ada Putra juga, Putra. Hai Putra. Ulil bilang alert for PKWT bahwa company yang dinaungi ini gimana? Ulil nggak paham. Maksudnya gini, gimana caranya kita tahu bahwa perusahaan itu red flag gitu? Gimana sih? Ya, mungkin begitu. Betul. Aku nggak bisa baca pertanyaannya, jadi aku serahkan pada kakak-kakak. Mbak Diana bisa baca loh, kece banget nggak sih? Gadget Desa yang banyak itu membuat Desa bisa baca. Gadgetnya banyak sih. Ya gitu kali ya. Jadi gimana nih untuk karyawan PKWT tahu nih si company yang dia mau masukin itu
perlu Red dia flag. waspadai? Red flag gitu. Gimana tuh Kak? Betul. Oke Lil, gue bener dong Lil. Boleh Thank lo you pintar, dia Lil. cerdas, tahu dia ngerti. Pertama dia nggak minta bayaran ya kalau kalau misalnya mau ngelamar. Itu pasti kan Oh iya, perusahaan iya. apapun yang udah minta sesuatu di depan udah nggak bener aja dah itu mah. Oh iya, Eh, bener banget. Iya, kadang tuh sometimes dia minta untuk eh oh ya, itu satu. Kedua, dia minta tahan ijazah. Kalau buat aku sih, aku nggak saja sih ya. Jadi di awal udah minta ijazah dulu, nih mana kita pengen pegang dulu gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, please jangan, udahlah jangan dah jangan. Terus kedua, ya kalau aku sih sarankan bagi para calon PKWT yang mau cari pekerjaan, ketika dipanggil interview, cek dulu di website ini perusahaan apa macam apa gitu pasti ada nggak mungkin nggak ada petunjuk yang Tuhan berikan Azik. Jejak Kamu emang digital. wise banget hari ini, wise sekali kakak kita. Iya pasti ada deh informasi-informasi yang kita bisa dapatkan kalau kita googling dulu perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu keempat, pada saat kita interview, terus interviewernya tuh kayak nggak serius gitu loh. Kadang-kadang kan ada ya yang kayak dipanggil datang apa namanya on site interview or apa gitu ya, yang kayak rame banget gitu. Terus dia interviewnya tuh pertanyaannya tidak menggali your experience, your apa namanya, your potensi atau kompetensi yang kamu miliki. Nah itu kayaknya mungkin jadi alert juga buat kita sebenarnya kita mau jadiin apa ya gitu. Karena sampai tiba-tiba mau dijadiin apa ya? Iya kadang dia juga tidak seringkali ini yang aku beberapa case di keluargaku even jadi dia ngelamar jadi apa tapi fotonya di offer sebagai apa Oh, gitu. beda ya. Nah itu kita mesti hati-hati sih sama perusahaan-perusahaan yang kayak gitu. Berarti kan dia udah nggak punya komitmen yang jelas ya di awal. Gitu. Agree. Betul. Yeah. Oke. Nah, Mas Putra Explorer bertanya panjang nih. Kakak Dayan bisa baca nggak dari situ? Kalau nggak aku bacakan ya. Selamat sore, mau bertanya. Saya kebetulan handling tender dan kontrak manajemen related to manpower services. Cukup struggle dalam menyusun scope of work terkait kontrak manpower ini karena kita mempunyai banyak lokasi site di berbagai provinsi, di mana beberapa provinsi terdapat local wisdom. Dalam hal ini regulasi Pemprov maupun Pemdanya terkait hak-hak karyawan kontrak. Yang mau saya tanyakan, apakah semua local wisdom itu perlu diikuti dan comply untuk dimasukkan dalam scope of work hak-hak karyawan kontrak? Ya, oke. This is not a new thing sebenarnya dalam apa namanya my experiences sebelumnya juga pernah ngalamin yang kayak gini. Local wisdom itu kadang-kadang diturunkan dalam bentuk aturan. Nah kalau bentuknya aturan, we have to know biasanya kita agak sulit ya untuk apa bisa menghindari itu. Karena biasanya itu aturannya udah diatur dalam misalnya ketentuan dari peraturannya gubernur lah, apalah gitu ya. Nah yang kayak begitu agak susah. Contoh kalau saya waktu itu sempat di Aceh ya. Jadi Aceh itu ada yang namanya megang. Megang itu adalah something that we can give to the karyawan menjelang hari raya tertentu. Itu hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha kalau aku nggak salah ya gitu. Nah perusahaan nggak bisa untuk tidak tunduk pada aturan itu karena emang kita ada di sana dan itu diatur secara hukumnya di sana. Nah tapi kalau misalnya local wisdomnya itu adalah kebiasaan yang memang tidak diatur, mungkin itu bisa dinegosiasikan sih Mas Putra kalau menurutku. Gitu. Ini kalau nggak salah ini ya apa namanya buat ini ya Mas Putra ya buat outsourcing ya biasanya ya manpower itu. Ini kata Mas Putra salah satu site saya di Aceh juga.
Namanya apa? Megang. Is it the name Megang. dari local wisdomnya? Megang. Iya, betul. Oke. Iya, betul. Oke. Nah, itu memang agak sulit ya, Mas Putra. Itu mesti kita masukkan dalam perhitungan cost Di budgeting analysis ya. kita. Mm-mm. Iya. Iya. Iya, benar. Beberapa daerah tuh punya beda-beda banget gitu ya. Jadi kayak misalnya di Bali itu akan lebih banyak hari liburnya gitu kan. Nah, itu juga akan berdampak tuh terhadap efektivitas atau produktivitas si Produktivitas. karyawannya. Iya, Tapi tetap itu betul. harus diikuti ya, Kak Dayen. Kalau Harus ada diikuti ya. aturannya, oh iya, kita mesti ikutin sih. Tapi seberapa besar yang kita bisa provide itu kita bisa mention Nego. aja. Kalau menurut aku, iya kita bisa negotiate gitu. Maksudnya kan perusahaan punya kemampuan masing-masing dan kita tidak mungkin juga bisa apa namanya memaksakan diri ya sebagai perusahaan. Kita kan harus ngitung nih cost benefitnya seperti apa gitu, impactnya terhadap apa namanya let's say equity di area tersebut seperti apa gitu ya kalau kita tambahkan dengan orang-orang di area-area yang lain nanti jadinya bisa jadi misalnya ada kecemburuan sosial lah apa segala macam karena ini gitu karena dulu tuh sempat kita dengan PKB terus karena di sana tuh di Aceh tuh dia punya megang itu jadi ada hak tambahan yang diberikan gitu yang lain enggak dan mereka tuh kayak minta bisa nggak sih dikompensate dengan hal yang lain gitu kita juga pengen dong gitu tapi kan ya, itu dia lagi kita back lagi kepada kemampuan perusahaan seperti apa gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Diana. Semoga menjawab ya Mas Putra. Ini tadi ada penjelasan tambahan dari Kakak Nurul Ulil. Punten tutur bahasaku yang acakadot. Thank you before. Kira-kira ciri-ciri perusahaan red flag untuk kawan-kawan PKWT. Kira-kira ciri-ciri perusahaan red flag untuk kawan-kawan PKWT, apalagi yang sudah beberapa kali diperpanjang status PKWT-nya, gitu ya. Tapi kayaknya terjawab ya, Kakak Ulil. Terima kasih banyak loh untuk pertanyaannya. Baik. Sudah cukup menjawab, terima kasih pencerahannya. Oh, Mas Putra, thank you so much. Bersyukur banget kalau sudah mendapatkan pencerahan atas penjelasan dari Mbak Diana. Halo, saya Delvin. Halo Delvin. Saya baru lulus dari SBM ITB dan sedang aktif mencari kerja. Mau menanya, apa saja 5 hal utama yang perlu saya perhatikan ketika ditawari kesempatan kerja magang atau MT? Terima kasih Kakak Ulil, miss you too. Oke, Kakak Diana tadi pertanyaan dari Delvin. Thank you banget ya Delvin sudah mengajukan pertanyaan. Gitu. 5 hal utama yang perlu saya perhatikan ketika ditawari kesempatan kerja magang ataupun MT. Oke. MT atau magang nih kan ini 2 hal yang berbeda ya. Kalau magang ya pastikan saja memang company-nya memang punya apa namanya memiliki karena kan kalau magang biasanya ada tujuannya ya dari perusahaan lagi dari kampus ya. Misalnya penelitian tentang apa untuk mendukung apa ada objek tertentu yang memang sudah ditentukan sebelumnya bersama dengan pihak kampus gitu misalnya ya pastikan di perusahaan yang kamu tuju memang ada tuh hal yang kamu cari gitu. Terus yang kedua yang perlu saya perhatikan ya, yang perlu diperhatikan adalah, nah ini adalah hasil observasi aku di beberapa tempat terkait dengan anak-anak magang. Anak-anak magang ini biasanya mereka punya kecenderungan aku ingin dapat yang aku butuhkan saja. Nah, kalau saya boleh saran, pastikan juga ketika kamu gak magang, kamu dapat insight apa yang terjadi di dunia pekerjaan gitu. Jadi bukan cuma untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kamu, tapi kamu equip yourself with experience kamu pada saat kamu melakukan pekerjaan magang. Ini kenapa ya kayak ada sesuatu gitu? Itu perasaan aku apa tidak? Iya, aku mendengarnya. Perasaan kita semua memang.
Coba pada saat Kenapa kamu ya ngomong begitu ya? aku mute. Coba ya, kita mute. Tes. Baik-baik saja kah? Iya. Oke. Iya. Eh, ya balik lagi tuh. Mohon maaf dong, ada sesuatu dengan noise signal sepertinya kakak-kakak. Apakah Nggak aku apa-apa. boleh untuk melakukan sesuatu atau aku boleh lanjut saja? Lanjut aja. Atau kamu mau melakukan sesuatu Oke. apa? Ya aku gonna use my other gadget gitu maksudnya. Aman kok Mbak, lanjut aja Mbak. Lanjut aja. Oke. Sip. Oke, ya itu terus kalau kamu ditawarin kesempatan untuk magang, banyak-banyak belajar deh dari yang lebih senior di sana. Karena kamu akan dapat banyak exposure ataupun kalau yang saya lakukan di tempat saya sekarang, saya kasih project-project yang memang kayaknya, aduh kayaknya agak susah ya. Tapi menurut saya dengan kayak gitu kamu dapat pembelajaran banyak gitu. Jadi nggak cuman kamu datang terus kamu yang fokus sama tugas kamu, tapi kamu sebelum nanti kamu memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, kamu udah punya gambaran seperti apa nuansa yang akan kamu dapatkan pada saat bekerja, lalu gimana cara memposisikan diri kamu pada saat kamu masuk ke dunia kerja gitu. Mungkin nggak 5 hal utama ya, mungkin segitu dulu aja kali. Belum 5 ya? Ntar saya mesti ngarang-ngarang sampai 5. Saya menurut aku yang paling kritikal gitu magang itu jangan cuma thinking about yourself, tapi untuk fokus sama objek yang kamu dapatkan, tapi lebih mengembangkan diri kamu. Intinya sih gitu. Ya. Ini bonus ya, bonus topik. Tidak tentang PKWT, tapi terima kasih loh Mbak Diana sudah diakomodasi. Dan kalau ngobrol gini ya, udah 50 menit aja Kak, ternyata oh my god. Masa? Iya. Serunya kan kalau ngobrol gini nggak kerasa aja tiba-tiba udah sejam, terus tiba-tiba buka puasa, asik. Oke, mungkin kita bisa wrap up kali ya, Mbak Ren, Mbak Diana. Yes Mbak. Oh, oke. Nah, secara wrap up nih, kalau kemudian bisa kita wrap up dan kita bisa share 3 hal yang bisa dibawa pulang nih oleh teman Bakudaya, kira-kira apa saja nih? Mbak Diana deh. Mangga Mbak Diana. 3 hal yang bisa dibawa pulang Mbak Diana. Aku minta 5. Nggak minta 5 lah. Kalau Delvin tadi minta 5, aku 3 aja. Oke. Mohon maaf loh nggak sampai 5. Makasih banyak. Oke, 3 hal ya. Nah, apa teh? Bawa pulang 1. 3 hal ya. 1. PKWT is not a shame. Oke. Yes. Oke. Kedua. Setuju. Just do your best sebagai PKWT, and then the rest itu bonusnya akan datang ke kamu kok. Terus ketiga, please understand, perkaya literasi kamu, understand your contract, status kamu sebagai PKWT dengan baik, dan pahami juga hak dan kewajiban kamu sebagai PKWT. Cakep banget, ciamik sekali. 3 poin bisa dibawa pulang oleh teman Bakudaya ya. Sip, thank you banget. Mbak Diana, ada lagi hal lain yang mau, sebelum kita tutup, ada lagi yang mau ditambahkan oleh Mbak Diana mungkin? Nggak ada sih, cuman 2 jam kita akan berbuka. Yeay. Mbak Reni, ada yang mau ditambahkan lagi? Aman Mbak, thank you so much Mbak Diana. Thank you so much Mbak Diana, thank you so much kepada teman-teman. Oke. Ya, ada teman aku juga, Mas Dede. Hai Mas Dede. Hai, Cak Sabto, thanks nambah ilmu tentang PKWT. Terima kasih Cak, sudah hadir. Terima kasih. Oke Kiki, silahkan kulemparkan kembali ke Kiki untuk menutup. Ditangkap dengan baik Mbak. Terdengarkah suaraku? Aman. Lanjut. Baik, terima kasih Mbak Diana, Mbak Pepi, dan Mbak Reni. Untuk teman-teman Bakudaya, terima kasih sudah bergabung sore ini. Sebagai
tambahan sedikit untuk teman-teman Bakudaya yang belum sempat mengikuti dari awal atau ingin menyimak ulang rekaman IG Live ini, akan tersedia di kanal YouTube Bakudaya. Yeay. Selamat menantikan berbuka puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sampai bertemu di IG Live kita selanjutnya. Baik, terima Terima kasih kasih. Kiki, terima kasih Terima Mbak kasih. Diana. Thank you. Mbak Bye. Diana ada Mbak Wulan, ada Mbak Wulan. Mbak Wulan. Hai, Mbak Wulan. Baik, Iya. terima kasih semuanya. Aku Terima akhiri ya. Selamat melanjutkan harinya. Terima Thank you. kasih Mas Dede, terima Bye-bye. kasih sudah hadir. Indra, terima kasih, bye-bye.